Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan kembali belajar dari rumah saja. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran 2 bagian B, beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pelajaran pertama yaitu iman kepada Rasul. Anak-anak ibu masih ingatkan dengan rukun iman? Nah, iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasul-Rasul Allah artinya mempercayai atau meyakini bahwa Rasul-Rasul Allah adalah benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Allah adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan juga berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Rasul bertugas membimbing manusia atau umatnya agar berada di jalan yang benar. Contohnya diantaranya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua, dan berbuat baik kepada sesama serta ajaran mulia yang lainnya. Adapun persamaan Nabi dan Rasul yaitu sama-sama seorang laki-laki. Kedua, bersifat maksum, artinya terhindar dari kesalahan dalam menyampaikan ajaran. Ketiga, sama menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, memiliki mukjizat. Kelima, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keenam, bersifat basyariah, artinya layaknya seperti makhluk biasa, makan, minum, bekerja, dan berkeluarga. Adapun perbedaan Nabi dan Rasul adalah Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu atau ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tidak memiliki umat, bertugas menguatkan syariat Rasul sebelumnya, dan diutus kepada kaum yang sudah beriman, memiliki 3 sifat wajib, dan Nabi belum tentu seorang Rasul. Sedangkan Rasul berkewajiban menyampaikan wahyu atau ajarannya, memiliki umat, dan membawa syariat baru berbeda dengan Rasul sebelumnya, diutus kepada kaum yang belum beriman, memiliki 4 sifat wajib, dan Rasul sudah tentu seorang Nabi. Kedua, nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam, berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga larangannya kepada umat manusia. Di dalam Al-Quran juga menceritakan kisah beberapa nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran dan menjadi teladan untuk umat manusia. Di dalam Al-Quran diceritakan bahwa jumlah nabi yang diutus ada ribuan, namun hanya sedikit dari nama mereka yang disebutkan dan kisahnya yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kita sebagai umat Islam wajib mengetahui kisah-kisah mereka agar bisa mengambil pelajaran dan teladan dari kisah-kisah mereka. Berikut ini adalah nama 25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran yang kisahnya harus kita teladani.
Yang ketiga, Rasul Ulul Azmi. Di antara 25 Rasul tadi, ada di antara mereka yang termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi adalah Nabi dan Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyampaikan dakwahnya. Rasul Ulul Azmi itu antara lain 1. Nabi Nuh alaihi salam, 2. Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, keempat Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disingkat dengan NIMIM. Keempat, mukjizat. Para rasul dalam melaksanakan dakwahnya diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang terjadi kepada para rasul yang berfungsi untuk mendukung atau sebagai bukti kenabian atau kerasulan mereka. Mukjizat Nabi Nuh alaihi salam adalah dapat membuat bahtera atau perahu besar yang menyelamatkan Nabi Nuh dan umatnya yang beriman dari banjir besar. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu dibakar tidak hangus dan beliau tidak merasakan panas api yang membakar beliau. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam diantaranya adalah 1. Kitab Taurat, 2. Tongkatnya dapat menjadi ular, 3. Tongkatnya dapat membelah laut saat beliau dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Yang keempat, dapat mengeluarkan air setelah tongkatnya ditancapkan ke batu. Yang kelima, dapat membuka tabir kematian. Sedangkan mukjizat Nabi Isa alaihissalam diantaranya 1. Kitab Injil, dapat berbicara saat bayi untuk menyampaikan kenabiannya, dapat membuat burung dari tanah dan menghidupkannya. Keempat, dapat menyembuhkan buta. Kelima, dapat menyembuhkan penyakit kusta. Keenam, dapat menghidupkan orang yang telah mati, dapat menurunkan makanan dari langit, dan dapat melihat hal-hal yang gaib. Dan mukjizat Nabi Muhammad SAW diantaranya 1. Al-Quran, 2. Peristiwa Isra Mi'raj, 3. Membelah bulan, keempat air mengalir dari sela-sela jari jemari beliau, dan kelima jika berjalan selalu dipayungi oleh awan. Sifat wajib dan mustahil Rasul. Sifat wajib Rasul ada 4. 1. Sidik artinya benar, 2. Amanah artinya dapat dipercaya, 3. Tablik artinya menyampaikan, dan 4. Patanah artinya cerdas. Dan sifat mustahil Rasul juga ada 4. 1. Kizib artinya mustahil Rasul berbohong, 2. Khianat artinya tidak dapat dipercaya, 3. Kitman artinya menyembunyikan, dan 4. Baladah artinya bodoh. Sekarang kegiatanku pertama, menghafal nama-nama nabi dan rasul yang wajib kamu ketahui yang ada 25 tadi, dan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya, 1. Jelaskan pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. 2. Sebutkan perbedaan Nabi dan Rasul. 3. Jelaskan pengertian Rasul Ulul Azmi. 4. Sebutkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Dan yang kelima, sebutkan sifat wajib dan mustahil Rasul. Selamat mengerjakan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.